Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, menuntun langkah hidup kami. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang menyenangkan hatimu, itu yang terus kami lakukan ya Tuhan. Ajari kami menjadi orang-orang yang mudah untuk menuruti apa kata firman-Mu. Satu kali saja Tuhan berbicara kepada kami, kami akan taat. Tidak perlu sampai 2-3 kali, satu kali aja. Kami mau taat, kami mau memberi bagimu, dan biar sungguh-sungguh hidup kami menyenangkan hatimu. Terima kasih untuk waktu ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, biar firman menjadi kekuatan buat hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda ya hari ini. Sungguh-sungguh kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Ya, kita bisa melihat terus bahwa Tuhan memakai hidup kita. Amin. Jadi saudara, sebenarnya Tuhan ingin Anda terus masuk di dalam seluruh rencana Allah. Bukan sekedar menjadi jemaat, tapi kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini adalah murid Kristus. Katakan amin. Saudara dan saya adalah murid Kristus. Satu hari saya ingat ceritanya Pastor Fuji. Ya, satu hari dia pergi ke mana ini, ke satu plaza besar. Lalu dia lihat sebuah toko batik. Dia senang sekali batik. Ya, dia lihat itu warnanya agak bagus, keren begitu. Lalu dia masuk lalu dilihat batik itu bagus sekali. Kan dia merasa mungkin kalau dia pakai itu mungkin kegantengannya naik 30% mungkin ya. Kok keren ya gitu. Lalu langkah kedua dia lihat harganya. Begitu dia lihat harganya, ditaruhlah itu pelan-pelan, lalu dia mundur teratur. Ternyata harganya 10 juta. Terlalu mahal. Kalau ditanya apakah pingin baju batik itu, sampai hari ini masih pingin, tapi nggak sudi itu bayar harganya, terlalu mahal. Jadi batik itu cuma impian aja. Ya, sama dengan kita. Jadi murid Kristus itu tidak boleh jadi impian. Anda harus siap bayar harganya. Katakan amin. Kalau saya tanya apakah Anda mau jadi murid Kristus? Amin. Tapi coba lihat, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus kita tempuh. Ada pilihan demi pilihan yang kita buat. Makanya itu disinilah kita sungguh-sungguh bukan hanya jemaat, tapi kita adalah murid Kristus. Yang dimuridkan, diajari. Karena itu GMS tidak akan pernah berhenti untuk merintis gereja. Ya, dimanapun kita berada. Sekarang saya berada di Kalimantan. Ya, saya ada kerinduan, kami semua merindukan, memimpikan di Kalimantan sampai 2030 ada 60 gereja yang berdiri. Ya, boleh bertepuk tangan. Hari ini sudah 27 kota. Masih separuh, kurang lagi, dikit lagi. Doakan kami saudara terus merintis gereja. Kenapa merintis gereja itu penting? Karena bagi saya merintis gereja itu adalah penginjilan yang paling efektif. Kenapa? Yesus berkata bahwa pergi jadikanlah semua bangsa itu apa? Murid. Kita harus memuridkan. Dan itu harus berada di sebuah gereja untuk mereka dimuridkan. Kita tidak hanya berhenti memberitakan Injil, tapi kita juga harus memuridkan. Sampai mereka jadi orang yang memuridkan orang lain juga. Maka kalau semua adalah murid Kristus, gereja kita akan kuat. Katakan amin. Kita bukan sekedar jemaat biasa, terombang-ambing pengajar, nggak ngerti apa-apa, nggak, tapi semua diajar. Makanya saya dengan istri saya ketika melahirkan, istri saya yang melahirkan bukan saya ya. Istri saya melahirkan anak, begitu kita nggak datang sama dia begini gitu, begitu dia lahir, oke nak, tugas papa mamamu selesai sekarang. Terserah kamu pilih papa mama yang mana, boleh silakan. Enggak begitu, saya pasti kedapatan bocor halus kalau begitu. Saya akan ambil anak saya bawa ke rumah yang bisa atau kamar yang semampu saya bisa menyiapkan, saya didik dia, saya ajar dia. Ya, sungguh-sungguh dia menjadi orang yang punya nilai, dimuridkan. Lewat teladan hidup, lewat nasihat dan semuanya. Dan hari ini sudah 22 tahun
Dia sudah mulai mengerti kebenaran karena nilai yang dibangun. Itu namanya pemuritan. Halo, amin. Gereja kita harus begitu. Makanya dimanapun GMS berada, penginjilan dan pemuritan tidak akan pernah berhenti. Nah, untuk itu kita coba lihat dulu laporan kemenangan dari Kalimantan. Silakan, Tuhan berkati. Melihat manusia harus terpisah dari Tuhan sendiri. Tuhan tuh hatinya remuk. Makanya Tuhan bersumpah berjanji bahwa Tuhan akan menyelamatkan manusia yang terhilang itu. Dosa yang tersembunyi itu, yang tidak pernah Anda akui itu justru akan menarikmu dari tujuan Tuhan yang semula. Tuhan itu suka menegur kita. Tuhan itu suka menyatakan kesalahan kita. Demi apa? Demi supaya Anda diselamatkan. Tuhan selalu menegur kita untuk supaya Anda itu keluar dari jalur-jalur kehidupan yang jahat, yang gelap. Dia menegurmu supaya hidupmu kembali kepada jalan yang terang. Dia menegur kita, dia melindungi kita sebab Tuhan itu mengasihi kita. Saudara, janganlah tinggal dalam dosa. Karena dosa itu membuat Anda kehilangan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan itu rindu dengan saudara. Tapi Anda sendiri telah menolak. Untuk jemaat semua yang menolong kami, mendoakan kami yang ada di Kalimantan. Terus doakan terus sampai di akhir 2030 ada 60 gereja berdiri di sana. GMS ada di sana. Amin, saudara. Amin. Karena itulah yang terus tadi yang saya bilang, itu yang terus mendorong kami untuk memberitakan Injil dan memuridkan. Ya, untuk terus memberitakan Injil dan memuridkan. Banyak hal yang Tuhan bukan hari-hari ini sungguh-sungguh terbuka. Dan nanti di semester 1 ini 2024 ini ada 2 gereja berdiri lagi. Dan nanti semester 2 doakan kami Tuhan izinkan ada 7 gereja akan berdiri lagi. Jadi tahun ini total 9 gereja di Kalimantan yang akan berdiri. Dan sungguh-sungguh biar nama Tuhan ditinggikan. Amin, saudara. Halo, amin. Karena itu sangat excited sekali, sangat bergairah sekali untuk berada bersama dengan saudara di GMS. Ya, kita gak akan pernah berhenti, kita akan terus memberitakan Injil sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota demi kota. Amin, saudara. Karena itu ini yang terbaik buat kita. Makanya di bulan ini adalah waktu yang baik. Mungkin saudara gak bisa pergi ke pulau-pulau dan sebagainya. Tapi di Surabaya pun Anda tidak boleh berdiam diri. Kita akan terlibat di dalam pelayanan. Makanya di bulan Februari ini tanggal 24 sampai tanggal 24 Maret nanti akan dibuka Servolution. Apa itu Servolution? Servolution itu adalah di mana seluruh departemen yang ada di GMS akan membuka diri bagi jemaat yang mau melayani. Ya, yang mau melayani tentunya nanti ada persyaratan beberapa hal, tapi paling tidak Anda mulai melihat kata Alkitab sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Artinya setiap kita diberi talenta untuk kita bisa bersama-sama mengerjakan apa yang Tuhan mau. Jadi jangan sampai lupa tanggal 24 Maret sampai 24 Februari sampai 24 Maret itu kita terbuka pendaftaran. Jangan sampai miss dengan ini sehingga kita semua bisa melayani Tuhan. Amin, saudara. Ada mau melayani Tuhan? Ada mau melayani Tuhan? Coba yang mau melayani Tuhan angkat tangannya 2, 3. Yeah. Oke, beri tepuk tangan dulu.
Nah, siang hari ini saya akan menjelaskan tentang temanya adalah memaksimalkan kehidupan yang sementara ini bagi pekerjaan kekal. Ya, memaksimalkan kehidupan yang sementara ini. Kenapa kehidupan kita sementara? Karena kita ini punya batas. Batas waktu umur. Ya, ada 70 tahun, 80 tahun. Kita ini semua sementara di dunia ini. Tapi kita tuh bisa melakukan pekerjaan yang bersifat kekal, katakan amin. Di mana di situ Tuhan terlibat di dalamnya. Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya. Makanya tadi saya bilang saya nggak mau hidup saya biasa-biasa aja. Saya nggak mau. Saya nggak mau lahir kecil, remaja, besar, menikah, punya anak, punya cucu, lalu meninggal selesai hidup saya. Saya nggak mau gitu. Saya mau selama hidupku tangan Tuhan ada dalam hidupku. Jari Tuhan ada dalam hidupku, pakailah aku dalam kehidupan yang sementara ini yang mungkin nggak lama lagi sementara ini ya Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang kekal dalam hidup saya. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Anda mau dipakai oleh Tuhan? Saya mau dipakai oleh Tuhan. Saya mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, apapun itu. Ya, tidak harus semua khotbah, tapi di luar. Saya kadang-kadang kagum melihat, misalnya kalau saya lagi ada KKR atau apa di kota-kota itu, saya melihat orang-orang terlibat di dalamnya. Mereka yang mungkin punya jabatan tertentu di sebuah perusahaan atau apa, semua sama melayani Tuhan. Dan saya percaya ada sukacita di dalamnya. Sukacita yang melimpah, mereka boleh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan itu. Makanya saudara, hari ini mari kita coba buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus 10 ayat 15. 2 Petrus 10 ayat 15. Yuk kita baca bersama-sama. Oke, 2 Petrus 10 ayat 15. Ya sudah, kamu katakan amin. Oh enggak ada ya. 2 Petrus 1 ayat 10 maksudnya. Itu namanya lidah tak bertulang saudara ya, kepleset-kepleset. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah apa? Tersandung. Maka yang pertama ini, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah. Kata berusahalah itu berarti ada sebuah keputusan dari kita. Ada sebuah perjuangan. Ada yang namanya peperangan rohani yang harus kita lewati. Ada sebuah pilihan demi pilihan yang harus kita pilih. Di antara banyak pilihan kita memilih apa yang benar. Maka itu yang poin yang satu ini adalah dikatakan begini. Pilihan kita itu menentukan di mana kita tinggal dan apa yang mendiami kita. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah apa? Tersandung. Kita ini berusaha untuk memilih di tengah-tengah semua tawaran dunia ini. Kita memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan peperangan rohani. Makanya saya sebutkan pilihan Anda itu menentukan di mana Anda tinggal dan apa yang mendiamimu. Kalau Anda memilih apa yang baik, maka yang baik itu ada padamu. Kalau Anda memilih yang buruk, maka yang buruk itu akan terjadi dalam hidupmu. Pilihan kita menentukan, katakan amin. Pilihan kita itu menentukan, dan itu yang membutuhkan sebuah usaha, sebuah keputusan. Saya mau memilih. Ketika papa saya meninggal, saya lagi sekolah Alkitab, tiba-tiba kakak saya telepon, halo Yudi, kamu cepat pulang ya. Saya bilang, ngapain cepat pulang, ada apa? Pokoknya kamu cepat pulang. Lu kenapa? Kakak saya nangis di situ. Lalu dia bilang, papa meninggal. Saya kaget. Loh kenapa? Baru 2 hari yang lalu telepon-teleponan, papa gak apa-apa. Kok sekarang meninggal? Akhirnya gantian saya yang nangis. Lalu saya pamit sama sekolah, saya pulang dulu.
di bis itu, waktu itu belum ada jalan tol ya, antara Solo sampai Tawangmangu sampai Surabaya itu kira-kira 7 jam. Saya di jalan tuh, saya duduk di paling belakang, saya tutup muka saya pakai topi, saya nangis. Saya nggak mengerti kenapa harus terjadi seperti itu. Jadi di rumah kami itu tidak ada yang bekerja. Saya dan kakak saya 2 ini masih kuliah, sekolah semua. Mama saya ini ibu rumah tangga, nggak ada kerja. Yang kerja cuman papa saya. Tapi kenapa papa saya yang dipanggil oleh Tuhan? Kenapa papa saya yang diambil oleh Tuhan? Oh saudara, itu jadi sebuah pertanyaan dalam hidup saya. Selama 7 jam itu saya kayak iblis itu mulai menipu, ingin berusaha menipu hati saya. Lihat tuh, Tuhan gak sayang sama kamu. Masakan kamu dibiarkan menderita begitu? Kamu tahu ekonomi keluargamu sekarang ini cuman papamu. Sekarang kenapa papamu dipanggil oleh Tuhan? Oh, terjadi pergumulan saudara. Papa saya itu meninggal bukan karena penyakitnya. Ya dia gak apa-apa. Tak ceritain dulu sebentar, karena dia waktu malam itu dia jaga malam. Masuk angin. Paginya itu maaf ya buang-buang air gitu ke belakang. Lalu temennya datang. Temen yang cuman papa saya yang kenal. Mama saya gak kenal, kakak-kakak saya juga gak kenal. Kelihat papa saya sakit, dikasih obat. Saya gak boleh sebut nama obatnya ya. Pokoknya kasih obat 2. Minum 2, masih ke belakang. Akhirnya dia beli lagi obat yang lain 2. Dalam waktu 10 menit akhirnya obat itu gak tahu gimana reaksinya, kena jantungnya. Mungkin itu keserangan jantung yang pertama ya. Lalu tiba-tiba papa saya meninggal. Tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba begitu. Itu pertanyaan besar. Dan iblis berusaha untuk mulai menipu saya dan berusaha untuk saya berontak kepada Tuhan. Saya sekolah Alkitab, kenapa papa dipanggil? Terjadi pergumulan besar. Iblis kayak berusaha terus menipu hati saya. Saya disuruh kecewa lah, saya disuruh meninggalkan pekerjaan Tuhan lah, percuma lah ikut Tuhan begini macam-macam. Tapi hari itu saya memilih ketika saya bilang begini, Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Mungkin aku tidak mengerti sekarang kenapa ini terjadi. Saya ingat di Mazmur 73 dikatakan, aku ini seperti hewan yang dungu. Aku gak mengerti Tuhan. Tapi ini yang kulakukan, aku ingin tetap di dekat Tuhan. Sekalipun aku gak mengerti, tapi aku mau tetap di dekat Tuhan. Aku mau bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah ketidakmengertianku, aku mau tetap melayani Tuhan. Aku mau tetap ada di tengah-tengah Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Diam dekat dengan Tuhan. Sampai itu keluar dari mulut saya. Tiba-tiba damai sejahtera itu mengalir di hati saya. Aku gak ngerti Tuhan. Memang gak ngerti apa-apa. Kenapa Tuhan lakukan, aku gak ngerti. Tapi satu, aku pun juga tidak pernah mau menyalahkan Tuhan. Dan aku tidak mau mundur dari panggilanku. Aku mau melayanimu. Sampai perkataan itu muncul, aku memilih bagiku apa yang baik. Sehingga hatiku dipenuhi apa yang baik. Katakan amin. Waktu kita mulai memilih apa yang baik, hati ini penuh dengan damai sejahtera. Apa yang baik, dan saya mendiami rencana Tuhan. Saya sampai di rumah, mama saya nangis macam-macam. Saya kuatkan mereka. Lalu saya masuk ke kamar saya. Kamar yang sudah berbulan-bulan saya tinggal, saya bersihkan, lalu saya ganti spray. Waktu saya bersihkan itu saya lihat satu tempat. Kamar itu memang ada di pojokan, itu saya suka berdoa di situ, saya suka menangis di situ, air mata saya jatuh di situ. Selesai semuanya, saya berlutut lagi di tempat situ. Saya nyembah Tuhan di situ. Saya bilang dengan Tuhan, aku memilih untuk tidak kecewa dengan Tuhan. Aku memilih untuk tidak kecewa dengan Tuhan. Apapun yang aku alami, aku memilih untuk bersyukur. Mungkin hari ini aku gak ngerti, sungguh aku tidak mengerti. Tapi seperti hewan yang dungu di dekatmu, aku mau tetap di dekat Tuhan. Jangan aku jadi orang yang melawan Tuhan. Gak layak bagi aku untuk berdiri lalu menudingkan jariku kepada Tuhan. Gak layak aku lakukan itu. Saya nangis di situ. Tiba-tiba saya dengar sebuah bisikan. Kalau kamu mau tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, mungkin kamu akan jadi Tuhan buat dirimu sendiri. Disinilah letak berserah. Kamu percaya kepada Tuhan. Kadang kita gak ngerti jalan-jalannya. It's okay.
Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Halo, amin saudara. Pilihan kita itu menentukan. Saya memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan. Mama saya Mah, Yudi sekolah lagi apa enggak? Dia bilang pertama, terserah kamu. Terserah itu boleh ya boleh enggak kan? Begitu saya doa selesai, saya turun lagi. Mah, gimana Yudi sekolah lagi apa enggak? Mama saya ngamuk. Kamu sibuk macam-macam ya. Gara-gara ini kamu gak boleh meninggalkan Tuhan. Selesaikan rencana Tuhan. Kamu sekolah, gak usah mikirin mama. Nanti Tuhan yang pelihara mama. Saya nangis, iya. Salahku apa Senin ini? Iya, tadi bilang terserah, sekarang kok iya ma. Sekolah ya? Terus sekolah ya? Iya ma, saya sekolah. Enggak, waktu itu belum ada handphone, saya sekolah. Mama saya itu kirim surat, tulisannya kan besar-besar. Dan kalau nulis surat itu kayak nulis paper tebel gitu. Kesaksian semua. Saya bacai, saya nangis, saya bacain. Tuhan setia, Tuhan pelihara sampai hari ini. Katakan amin. Halo, amin. Pilihanmu menentukan. Kalau saya memilih hari itu mundur dari Tuhan, kecewa, mungkin hari ini saya sudah gak bisa melayani. Saya gak melayani Anda lagi. Mungkin saya jadi apa saya juga gak tahu. Tapi pilihanku, saya mau tetap melayani Tuhan. Persoalan hidupku yang aku tidak mengerti sekalipun tidak boleh menghalangiku untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Makanya pilihan itu tepat. Berusahalah kata Alkitab. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Iblis itu berusaha menyandung hidup kita supaya Anda gagal mengikut Tuhan, supaya Anda meninggalkan Tuhan. Tapi pilihan yang tepat akan menolong hidup Anda untuk terus mengikut Tuhan. Dan lihat Tuhan akan memelihara hidup Anda. Anda akan melihat bagaimana Allah memelihara hidupmu. Amin saudara. Halo, amin. Ayo sekarang beradalah dalam pilihan yang tepat. Aku mau tetap melayani Tuhan. Apapun yang ku alami, aku tetap memilih Tuhan. Amin. Yang kedua, coba perhatikan. Yang kedua, kepada kita dikaruniakan, coba ayat yang ke berapa itu? Ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kita ini belum ada di kerajaan kekal, tapi Anda itu diberi hak penuh untuknya. Makanya tadi saya bilang di tempat yang sementara Anda bisa melakukan sesuatu yang bersifat kekal. Mana itu waktu Anda mulai belajar melayani. Ketika Anda belajar melayani Tuhan, ketika apapun pelayanan itu, saya percaya kita sedang diberi kesempatan untuk kita melakukan pekerjaan yang kekal dalam hidup kita. Diberi keberanian. Maka yang kedua, poin kedua saya tulis begini. Kepada kita dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Yesus Kristus. Yang sementara itu tidak boleh menggantikan sesuatu yang kekal dalam hidup kita. Yang sementara itu contohnya apa? Ya, ini contoh paling gampang lah. Ini contoh. Satu anak datang, beberapa anak datang kepada saya. Kok tahu anak ini? Ya tahu. Kenal. Kenapa? Itu kepahitan loh sama Ko Yudi. Hah? Kepahitan? Ngomong aja jarang kok kepahitan. Iya Ko. Kenapa? Loh kenapa kepahitan? Ini Ko. Dulu kan Koko pernah nge-like follow Instagramnya dia. Terus setelah itu gak sampai 5 menit Koko langsung unfollow. Gara-gara itu dia kepahitan. Oh, cuman gara-gara Instagram. Saya ini kan suka lihat Instagramnya dia suka pergi-pergi ke tempat-tempat bagus gitu. Oh wah ini di Bali ada tempat bagus. Saya apa nama itu ya? Stalking itu ini. Stalking. Saya stalking gitu lihat Instagram, bagus ya bekas. Nah waktu saya nge-scroll itu tanpa sengaja pencet follow. Tanpa saya sadari. Nah rupanya waktu saya yang follow dia notice. Gak tau gimana caranya. Kok Yudi follow aku Ra. Waduh. Seneng dia di follow kok Yudi. Langsung di screenshot sama dia. Langsung dikirim ke grupnya.
gembala di kalangan anak-anak CG-nya. Wah, kok aku di follow kok Yudi lo, aku di follow, oh dia bangga sekali gitu. Kan saya di sana, terus saya waktu scroll saya baru sadar, loh aku ngapain follow dia, tak unfollow langsung. Ternyata dia itu notice juga kalau saya unfollow, langsung di unfollow saya juga. Sejak itu dia kepahitan sama saya. Kan saya nggak ngerti. Lalu dia, oh gitu, iya memang aku suka lihat Instagramnya dia karena pergi ke daerah-daerah tempat bagus-bagus, pemandangan bagus. Mungkin ada satu saat kok dia akan ke sana. Iya, tapi aku nggak sengaja follow dia. Begitu sadar ya unfollow saya. Mau saya nggak niat follow dia. Ya gara-gara itu kok tersinggung. Hah? Cuman gara-gara itu tersinggung. Iya, karena kepahitan sama kok. Walah. Akhirnya iya hari Minggu. Hai, sini. Instagrammu ini ya? Iya. Coba lihat, tak follow kamu. Langsung setelah itu sembuh dia, saudara. Ini hidup kan cuma tergantung follow unfollow, Anda jadi nggak enak. Betul nggak? Ada yang gitu? Gara-gara follow unfollow Anda jadi nggak enak gitu kan? Itu digantung, itu namanya sesuatu yang sementara mendongkel sesuatu yang kekal dalam hidupmu. Coba bilang kanan kiri, perasaanmu nggak penting gitu. Main perasaan, sesuatu yang sementara itu mendongkel sesuatu yang kekal. Sayang, Tuhan tuh punya rencana yang indah buat hidup Anda. Katakan amin. Kita nggak boleh mengizinkan sesuatu yang sementara itu mendongkel sesuatu yang kekal. Saya mau pelayanan, saya nggak punya waktu. Saudara, berarti Tuhan nggak? Tadi pagi saya sudah ngomong. Iya, berarti kalau Anda nggak punya waktu, berarti Tuhan tuh nggak penting buat Anda. Untuk sesuatu yang penting buat Anda, pasti Anda mau menyediakan waktu, betul nggak? Makan bagi Anda penting nggak? Tidur bagi Anda penting nggak? Pasti Anda menyediakan waktu untuk tidur, betul nggak? Karena itu penting. Anda pasti menyediakan waktu, sesibuk apapun Anda, sesibuk pekerjaan apapun, Anda pasti menyiapkan waktu untuk tidur atau makan. Karena itu penting bagi Anda. Melayani Tuhan itu karena Tuhan itu penting. Kalau Tuhan sudah nggak penting buat Anda nggak mau melayani karena nggak ada waktu. Saya sibuk. Itu berarti sesuatu yang sementara, cari uang. Itu mendongkel sesuatu yang kekal dalam hidup Anda. Sehingga Anda gak bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Sesuatu yang sementara mendongkel, yang kekal dalam kehidupan Anda. Saya berdoa supaya jemaat ini bukan seperti itu. Jemaat ini adalah jemaat yang tahu apa yang bersifat kekal dan mendongkel yang bersifat sementara. Halo, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Melakukan pekerjaan yang kekal di bumi ini. Untuk setiap kita ini boleh konsentrasi pada satu pilihan, di mana kita terus mengalami sebuah pertumbuhan di situ. Dan izinkan tangan Tuhan itu untuk mengerjakan sesuatu yang kekal dalam kehidupan Anda. Sehingga kehidupan kita dipenuhi oleh keinginan untuk kita mengerjakan sesuatu yang kekal bagi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Tidak perlu Anda tunggu untuk punya karunia khusus. Saya nggak bisa melayani karena saya nggak punya karunia khusus. Siapa bilang harus punya karunia khusus? Oh, saya nggak punya karunia menyembuhkan atau bernubuat. Enggak, bukan itu. Melayani, saya tadi pagi selalu bilang, melayani Tuhan. Itu karena kita itu melekat keberhasilan kepemimpinan kita bukan karunia rohani. Maaf ya. Saya bisa banyak melihat banyak kepemimpinan, banyak orang-orang yang punya karunia rohani pun kepemimpinannya tidak berhasil. Saya bukan menyalahkan karunia rohaninya, bukan itu. Karena memang itu bukan kuncinya. Kuncinya kepemimpinan berhasil, pelayanan berhasil karena Anda adalah orang yang melekat kepada Kristus. Amin. Itu yang membuat kepemimpinanmu berhasil, pelayananmu berhasil. Makanya itu yang bersifat kekal harus kita pertahankan baik. Ya, jangan sampai kita ini gagal karena kita ini cuma mengurusi yang sementara, jauh lebih dominan kepada apa yang kekal yang kita kerjakan, sehingga yang sementara itu khususnya itu kayak lebih mulia daripada hidup yang kekal. No. Ya, izinkan sesuatu
yang mulia itu, yang kekal itu mendongkel apa yang sementara. Amin. Halo, amin. Anda ngerti omongan saya? Amin. Oke, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, hidup yang sementara akan dipakai Tuhan dalam pemakaian yang besar. Iya, hidup yang sementara ini mari kita pakai untuk sesuatu yang berguna bagi kerajaan Allah. Ya, melayani Tuhan itu adalah menjaga atmosfer hidup kita. Melayani Tuhan, di mana Anda bersama dengan keluarga kita melayani Tuhan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang cuma ego. Tadi pagi saya bilang untuk kita ini melayani Tuhan itu ada sebuah hubungan yang berubah. Dulu tentang saya. Sekarang berubah tentang Tuhan. Dulu bagaimana saya diberkati, saya ditolong, bagaimana saya mengalami mujizat, bagaimana Tuhan menolong saya. Jemaat yang egois seperti itu. Tapi setelah itu kita berubah. Hubungannya berubah. Kita mulai tanya kepada Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan mau. Saya melakukannya untuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan. Apa yang Tuhan mau saya lakukan. Saya bilang buat istri saya dan anak-anak saya, sudah tidak ada tempat aman bagi kita. Sukacita karena kepercayaan. Kita melayani bahkan di Kalimantan, masuk dalam pedalaman. Gak apa-apa, ada sukacita yang besar karena Tuhan percayakan kita untuk melayani Dia. Katakan amin. Ini yang membuat kita ini kuat. Ini yang membuat saya bilang dengan istri dan anak saya, udah nggak ada manja-manjaan. Ayo kita pergi, sudah. Sekarang kami terpisah, satu di Surabaya, satu di Jakarta, saya di Samarinda. Ya, kemarin reuni kumpul seneng banget. Lalu setelah selesai kita perang lagi. Udah penginjilan lagi. Ya, barusan saya dari Malinau. Malinau itu dari Tarakan 3 jam. Ya, naik speed. Itu kata mereka sih. Ya, kalau siang-siang itu kadang-kadang ada buaya berjemur gitu loh. Kadang-kadang, tapi saya 2 kali ke Malinau belum lihat. Ya, mungkin buayanya malu lihat saya. Tapi karena berjemur itu, saya bilang sama istri saya, itu 3 jam tuh gini. Naik kapal speed. Sampai di darat saya masih gini terus. Loh, kenapa saya gini ya? Loh, kok gak berhenti-berhenti ya? Saya bilang sama istri saya, ini kalau ada apa-apa, kapal yang guling atau apa, udah kita siap-siap ya. Masalahnya apa? Pelampung tenang, gak bisa renang tenang. Buayanya masuk semua itu loh yang berarti. Jadi iya kok, kita doa ya. Iya, saya sudah bilang sama anak saya, visi itu gak boleh selesai. Papa mungkin selesai secara umur karena sementara, tapi yang kekal harus terus kamu lakukan. Anak saya bilang, siapa? Dengan air mata, siapa? Kamu lanjutin. Ya, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Bersyukur untuk sebuah tanggung jawab dan kepercayaan. Sampai 60 gereja berdiri di Kalimantan. Katakan amin. Halo, amin saudara. Terus memberitakan Injil. Karena saya tahu sesuatu yang sementara ini bisa dipakai oleh Tuhan. Bersifat kekal. Di waktu yang sementara saya mau dipakai oleh Tuhan. Saya mau terus sampai akhirnya. Katakan amin saudara. Halo, amin. Terus lakukan itu. Karena Tuhan mau memakai hidup Anda dan saya. Tuhan mau pakai hidup Anda dan saya. Di dalam sebuah rencana yang besar. Karena itu siapkan diri Anda. Ayo dimuridkan. Setiap orang mau dimuridkan. Setiap orang berkata bahwa aku adalah murid Kristus. Diajari di dalam CG. Kenapa harus di CG? CG ini tempat kita berlatih. Saya dulu juga dari kelompok kecil. Untuk kelompok sedikit orang yang diajari. Terus berlatih. Saya percaya kalau jemaat kita adalah jemaat yang dimuridkan. Anda adalah orang yang dimuridkan. Saya percaya gereja ini akan kuat. Gereja kuat karena bukan jemaatnya saja yang banyak, bukan. Tapi kualitasnya juga dibangun. Kualitasnya juga dibangun dalam hidup Anda dan kita bersama-sama kuat bersama dengan Tuhan. Karena itu lakukan bersama-sama apa yang ada di sini. Nanti tanggal 24, ayo daftarkan diri Anda ke Servolution untuk kita bisa melayani Tuhan. Tentunya beda-beda, Anda dan saya beda-beda, ya, tapi tetap tujuannya sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Amin saudara. Karena itu izinkan Tuhan memakai hidup kita yang sementara akan dipakai Tuhan dalam pemakaian yang besar dalam kehidupan kita. Karena setiap orang harus rajin fokus pada pekerjaan Tuhan.
yang ada dalam hidup kita. Fokus kepada Tuhan, bukan pada kelemahanmu, tapi fokus kepada Tuhan. Lihatlah Dia Allah yang bergerak memakai hidup Anda dan saya. Tidak lagi terfokus pada situasi keadaan, tapi kita menjadi orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Ya, dalam situasi apapun. Tadi pagi saya cerita, mama saya ini ketika menjadi CGL pertama itu umur 60 tahun ke atas. Mama saya datang kepada saya, Yudi, mama mau ditunjuk jadi CGL, kira-kira menurutmu mama bisa nggak? Bisa mah. Loh, mama itu nggak pinter khotbah, nggak pinter nyanyi, ya apalagi main drum, main musik, main gitar nggak bisa loh. Gimana ya? Gak apa-apa. Kalau mau dipakai Tuhan itu tidak usah nunggu jago dulu. Nanti Tuhan itu perlengkapi. Asal mau aja. Dari yang sementara ini melakukan perkara yang besar. Asal mau aja. Nanti Tuhan akan pakai. Iya. Wah, satu hari kumpullah CG-nya mama saya. Mama saya ini seorang janda. CG-nya ini banyak. Ya otomatis ya. Karena janda otomatis para janda semua banyak itu ya. Janda ini, janda ini, janda ini, janda ini. Ya ada yang lainnya. Udah. Satu hari mereka kumpul. Saya biasanya tugas untuk keliling CG. Tapi hari itu saya gak keliling karena perut saya lagi sakit. Saya di rumah. Mama pakai CG di rumah. Mama itu orang sederhana biasa. Udah ibu-ibu kumpul. Ramai ngobrol-ngobrol. Akhirnya mereka mulai mencari suasana lucu. Sudah selesai. Terus nyanyi. Gak ada gitar saudara. Mama saya mulai, terus yang lainnya, suara 1, suara 2,5, 3,5, suara paro, suara serak. Saya sampai bilang, apa ini? Oh iya, suara gak karuan. Gara-gara itu loh penyakit saya sembuh, saudara, gara-gara itu. Itu roh jahat sampai takut, roh jahat sampai takut ini. Urapan Tuhan mengalir sampai takutnya, lari roh jahatnya. Perut saya sembuh. Saya diem aja tak dengerin. Akhirnya mama saya khotbah. Wah, khotbah. Saya ini pernah sekolah Alkitab. Jadi khotbah yang paling jelek pun saya masih ngerti lah poinnya ini lah gitu. Tapi malam itu saya gak ngerti sama sekali. Mama saya khotbah ini loncat sini, loncat sini, loncat sini, loncat sini. Saya sampai ngomong, mama ini ngomong apa itu? Loncat ini sudah. Wah, sudah selesai begitu mama saya nyanyi. Wah, lalu nyembah. Wah, mereka dilawat Tuhan, nangis semua. Wah, begitu. Lalu ya mama saya akhirnya doakan semua hari. Sudah selesai. Terus mereka makan-makan, mereka pulang. Mama saya masuk kamar. Yudi gimana? Sehat ma. Sehat ya, iya. Terus mama saya bilang, tadi mama kami dilawat Tuhan Yudi. Iya ma, aku ya kerosok dilawat Tuhan. Sampai roh jahatnya pergi, mak. Iya itu mama luar biasa. Iya mak. Dan mama saya ngalami CG yang begitu dari orang sederhana. Makanya nggak perlu tunggu Anda punya karunia rohani, nanti Tuhan akan susulkan. Tapi yang penting Anda mau dulu mengerjakan sesuatu yang kekal di waktu yang sementara ini. Halo amin. Halo amin. Akhirnya selama mama saya jadi CGL itu sudah 4 kali melahirkan. 4 kali melahirkan. Tanpa musik. Ya gak bisa nyanyi, gak bisa khotbah tanpa musik lagi. Bisa 4 kali melahirkan. 4 pemimpin baru muncul. Rahasianya apa sih? Saya kalau tiap pagi datang ke kamar mandi itu. Saya itu selalu melewati kamar mama saya. Karena maaf ya, mama saya ini telinganya agak kurang. Maksudnya lemah, sudah lemah. Udah umur ya. Dan dia kalau doa itu kenceng banget supaya telinganya dengar. Dia lupa tetangganya. Jadi saya itu nakal sok dengerin mama saya itu. Tak dengerin itu. Dia doain satu persatu anggota CG-nya. Satu persatu, makanya doanya lama sekali. Dia doain satu persatu anggota CG-nya. Dan Tuhan mendengar. Orang-orang ini bertumbuh luar biasa. Enggak pinter khotbah, enggak pinter nyanyi, enggak pinter main gitar, apalagi main drum, enggak pernah bisa. Tapi dia orang yang melakukan pekerjaan kekal di tengah-tengah hal yang sementara. Tuhan urapi, Tuhan sertai, dan kuasanya mulai nyata sampai melahirkan 4 pemimpin. Amin saudara. Halo amin. Kita tepuk tangan dulu. Kalau saya boleh bilang, 1 orang paling tidak kita bisa melihat buahnya.
anggotanya satu orang. Yang bisa kita lihat sekarang adalah Pak Lianggono. Pak Lianggono itu adalah anggota CK Mama saya. Pak Lianggono dengar, hai Pak Lianggono. Pak Lianggono satu. Makanya kalau Pak Lianggono panggil mama saya itu mama. Ya buat saya cemburu aja. Ada. Ya, baik. Sekarang mama saya sudah umur 81, sudah nggak kuat semua, secara fisik juga lemah. Tapi dia setia. Seorang yang mungkin menurut manusia tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan sertai, dipakai di waktu yang sementara untuk melakukan perkara-perkara yang kekal. Halo, amin, saudara. Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Oh, saya bersyukur senior kita ini luar biasa. Saya waktu di Samarinda, sekarang saya ini lagi memperhatikan senior kita ini luar biasa. Kalau nginjil itu ya, kalau nginjil itu enggak kayak kita kan masih sopan, Pak terima Tuhan, Pak ya gini. Dia enggak, lu tuh sudah suai berdosa, ayo cepat minta ampun sama Tuhan, berdoa besok minggu tak keluar dari gereja ya, lu itu jangan dosa terus dah, ayo. Saya sampai lu. Ini kalau saya nginjil itu dikaplokin lu saya, saudara. Mulutmu gitu. Tapi karena ini senior kita, makanya saya bilang senior nggak boleh diremehkan. Ini orang-orang hebat. Halo, amin, saudara. Di Samarinda saya melihat orang bawa teman-temannya ke gereja, semangat sekali, usia 70-60 tahun, semangat begitu. Di gereja kita diperhatikan. Amin, karena mereka tahu untuk waktu yang sementara, mungkin waktunya nggak lama lagi, tapi orang ini punya kesempatan melakukan sesuatu yang kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan mau pakai siapapun, dari usia senior lah, family lah, AOG lah, anak-anak, semua dipakai Tuhan. Di gereja kita komplit, semua dipakai Tuhan untuk melakukan di waktu yang sementara, melakukan perkara yang kekal. Beri tepuk tangan buat Allah yang bisa. Karena itu tidak boleh ada orang malas di gereja kita. Nggak boleh ada orang yang aku nggak ikut-ikut lah. Ayo puasa 21 hari, aku nggak ikut-ikut. Nanti biar pastornya aja yang puasa, saya titip aja. Ayo beritakan Injil, aku nggak ikut-ikut, aku titip aja. Kalau Anda nggak mau ikut-ikut, satu saat Anda butuh sesuatu dengan Tuhan, aku doa minta mujizat, Tuhan bilang aku nggak ikut-ikut. Mau apa lu? Anda mau Tuhan ikut-ikut? Ikut apa? Kalau mau ayo ikut-ikut. Bilang kanan kiri, ayo ikut-ikut sama Tuhan. Anda mau Tuhan berkati Anda, pakai Anda, amin. Di waktu yang sementara ini Anda bisa melakukan perkara yang besar, perkara yang kekal. Saya mau di waktu yang tersisa ini, saya mau terus dipakai oleh Tuhan. Bahkan semakin menjadi-jadi, saya mau dipakai oleh Tuhan. Kalimantan akan terjadi perubahan rohani, 60 gereja akan berdiri. Saya janji sama Tuhan, 60 gereja aku persembahkan buat Tuhan. Bukan buat sombong-sombongan, no. Saya mau di waktu yang sementara, saya melakukan perkara yang kekal bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Mari angkat tangan bangkit semua. Haleluya. Katakan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan, lebih dari segalanya. Amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih lagi Tuhan. Haleluya.
Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, lebih dari skalanya, katakan lebih dari skalanya. Ku ingin Engkau Tuhan, haleluya. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih dekat. Amin. Bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Mari angkat suaramu dan sembah Dia. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami ada di sini Tuhan, menyembahmu, memuliakan Engkau. Ini hidup kami bagimu Tuhan. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Dia. Because we love you, we love you, we love you, we love you, Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin ada beberapa di antara saudara yang siang ini Anda datang dengan pergumulan. Anda dihadapkan pada banyak pilihan. Dengar saya baik-baik, pilihlah untuk menyenangkan Tuhan. Pilihlah untuk sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Sebab pilihanmu itu yang akan diurapi oleh Tuhan untuk mendatangkan kemuliaannya bagimu. Mungkin pilihanmu tidak populer. Mungkin pilihanmu bagi orang lain pilihan bodoh. Tapi ingatlah, selama pilihanmu adalah menyenangkan hati Tuhan, nanti lihat Tuhan akan datang dalam hidupmu dalam kemuliaannya. Tidak pernah rugi kalau hari ini Anda berjuang, berusaha untuk membeli apa yang benar. Sebab itu diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang mengambil keputusan untuk hidup benar. Sebab Tuhan akan memberkatinya. Memakai hidupmu pada situasi yang sementara ini untuk Anda bisa melakukan sesuatu yang kekal. Sebab Tuhan ingin memakai hidupmu. Karena siang hari ini saya mau berdoa buat saudara yang hari ini kau datang dengan pergumulan, kau datang dengan persoalan. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan berdoa buat saudara. Saya percaya mujizatnya akan Anda alami karena Dia mengasihimu.
Kalau Anda perlu didoakan dengan kerendahan hati, boleh gak saya hitung 3 kali? Angkat tanganmu. 1, 2, 3. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya, gak usah malu, ini waktu Anda dengan Tuhan. Thank you untuk Anda mau jujur. Dengan kerendahan hati yang sudah angkat tangan, boleh gak nanti supaya saya bisa berdoa buat saudara yang sudah angkat tangan, saya hitung 3 kali, majulah ke depan sini. 1, 2, 3. Yang sudah angkat tangan cepat maju ke depan sini. Haleluya. Mari katakan lebih dari segalanya. Haleluya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Haleluya. Emas, perak dan permata tiada artinya. Katakan ku ingin lebih lagi ya Tuhan. Ku ingin lebih dekat. Oh, bersekutu denganmu. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Aku mau lebih lagi dengan Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan aku hamba yang setia. Setia kepadamu. Sekali lagi. Haleluya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Yes Lord. Ku ingin lebih dekat. Katakan bersekutu denganmu. Bersekutu denganmu. Haleluya. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari semua angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu, katakan lebih dari Yes Lord. Lebih dari segalanya. Kami ingin Tuhan ada dalam hidup kami. Emas, perak dan permata tiada artinya. Katakan sekali lagi, ku ingin lebih. Ku ingin lebih dekat, oh, bersekutu denganmu. Katakan ini. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ayo semua katakan ini di hadapan Tuhan dari hatimu. Katakan ini. Lebih dari segalanya. Kami ada di sini ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami bagimu. Pilihan hidup kami adalah pilihan menyenangkanmu. Kadang kami gak ngerti, tapi kami memilih untuk tetap dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tiada
ada artinya. Ku ingin lebih lagi, ku ingin lebih dekat, oh, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Yang di depan Anda boleh kembali ke tempat di mana tadi Anda berasal. Haleluya.